beliau sekarang di dalam struktural di UKIM, Wakil Rektor 4 UKIM bidang perencanaan, kerjasama dan sistem informasi periode 2021 sampai 2025. Nah, jadi beliau dengan segala pengalaman yang luar biasa, mari kita belajar dari beliau, dosen pengampu kita, dengan topik digital eklesiologi. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Stis. Kita kasih tepuk tangan untuk pembicara kita. Ya, baik, selamat pagi teman-teman sekalian. Saya panggil teman-teman saja ya, supaya ya selain kita lebih egaliter, tapi juga saya merasa selalu lebih muda gitu ya. Karena berada di antara anak-anak muda yang progresif, yang hebat, dan saya merasa bahwa itu adalah inspirasi ketika kita berbicara tentang sesuatu yang sekarang menjadi tren, yang kemudian kita maknai sebagai digital teologi. Sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai, saya diberikan tugas untuk kita bersama-sama membedah apa yang disebut sebagai eklesiologi digital. Bolehkah saya minta sejenak teman-teman menutup laptop dan menghentikan seluruh aktivitas berhandphone? Ya, walaupun saya tahu ini pasti sangat kontradiktif ya, karena biasanya kalau namanya digital teologi ya pasti kelasnya harus penuh dengan komponen-komponen digital gitu ya. Tapi saya ingin sebentar kita menutup seluruh perangkat kita dan saya ingin berkenalan satu-satu. Saya sengaja ingin mengalokasikan waktu untuk saya berkenalan dengan teman-teman sekalian. Boleh ya? Boleh ya? Oke. Ya, danke. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mikael Fabio Polii, biasa dipanggil Fabio. Ya, saya delegasi dari IAKN Manado. Terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama saya Mega Putri Prasetyawati Gagola, bisa dipanggil Mega. Saya adalah utusan dari IAKN Manado. Terima kasih. Salam, selamat pagi Bapak. Saya Samuel Julius Tarigan dan utusan dari Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Terima kasih Bapak. Selamat jumpa Pak. Semuanya perkenalkan, nama saya Kanidia Tumumuri dari UKIM. Terima kasih. Halo semua, nama saya Lucy Martinus, saya dari UKIM. Ya, Pak dan teman-teman, perkenalkan nama saya Yuliana Melsa Sail dari UKIM. Saya ke belakang ya. Nama saya Jose F. Halo dari Unira, utusan Dato Belo. Iya, Jose. Salam jumpa Pak. Perkenalkan, nama saya Patricia Rioli, biasa dipanggil Sela dari Universitas Halmahera. Terima kasih Pak. Iya, nama saya Clara Rosa Levara, utusan dari Unira. Clara. Perkenalkan, nama saya Esther Linagia, biasa dipanggil Esther, utusan dari Unira. Perkenalkan, nama saya Raffles Erson Hartmay, asal dari kampus Universitas Halmahera. Terima kasih. Ya, perkenalkan, nama saya Aletia Kristo Patiasina, asal UKIM. Terima kasih. Alpa. Baik, perkenalkan, nama saya Regina Bembohain, saya dari UKIM. Cek. Panggil Ola. Teman-teman dan Pak, nama saya Irena Rehata, biasa dipanggil Ine, atas dari UKIM. Selamat pagi teman-teman, Pak. Nama saya Dustin Salampesi. Bapak dan teman-teman bisa panggil saya Ami, karena itu nama kedua saya. Iya, halo semua. Perkenalkan, nama saya Dinia Juano Koritelu, biasa dipanggil Denia atau Ano. Denia, iya. Saya dari UKIM. Selamat pagi, saya Semi Sibert Lumban Tobing, biasa dipanggil Semi. Saya dari STT IKAT Jakarta. Ya, nama saya Vero Patipelohi. Iya, salam kenal, saya Devi Watimena, afiliasi UKDW. Salam kenal, selamat pagi teman-teman, saya Julius dari UKDW. Pak dan teman-teman, nama saya Philip Lesnusa, biasa disapa dengan IP dari UKIM.
Ya, selamat pagi Pak dan teman-teman. Perkenalkan nama beta Leonard Samuel Tiven, biasa dipanggil Leon. Beta dari UKIM. Selamat pagi, salam kenal. Perkenalkan nama saya Kathleen Grace Noya, biasa disapa Kathleen, saya dari UKIM. Selamat pagi Pak, teman-teman. Saya Gerald Tanjung, panggilannya Gerald atau GG dari STFT Jakarta. Ya, selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Hans Cesario Sebastian, panggilannya Hans. Saya berasal dari Malang, utusan STT Saat Malang. Selamat pagi Pak dan teman-teman, saya Kevin Lohi dari UKIM. Shalom, selamat pagi. Nama saya Febri Saragi, saya utusan dari STT Amanat Agung, Jakarta. Shalom, selamat pagi kakak-kakak dan bapak ibu sekalian. Perkenalkan nama saya Chelsea Patiata, biasa dipanggil Ceca, dari UKIM. Cek. Ya, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Desi Christine Ohoiner, saya dari UKIM. Terima kasih. Selamat pagi, shalom semuanya. Perkenalkan nama saya Melinda Matuan Kota, saya dari UKIM. Terima kasih. Selamat pagi Pak dan teman-teman. Saya Esrom Lakuruhut, biasa dipanggil Esrom, asal dari UKIM. Terima kasih. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Gregorius Limbulang, biasa dipanggil Greg, asal dari STT Saat. Semua sudah ya? Sudah ya? Oh, masih ada yang belum. Baru sampai. Pak dan teman-teman, perkenalkan saya Helen Patikawa. Teman-teman bisa panggil saya Helen. Terima kasih. Ya, karena yang menjadi pertanyaan kedua saya tadi, pertanyaan saya yang kedua adalah kalau Kanidia, saya tanya siapa yang tadi berdiri duduk di berbaju biru ini? Hah? Kanidia? Enggak, saya tanya Kanidia, enggak boleh yang lain tidak boleh menjawab. Kanidia kenal? Tadi? Tidak sempat dengar, satu ruangan ya, tapi tidak sempat mendengar, ya luar biasa. Ya, kalau siapa ya, Pak Ami, beliau yang tadi baju biru di ujung tadi, Pak Ami kenal? Hah? Nggak tahu saya. Kalau tidak salah berarti betul ya. Baik, ya. Oke, saya mau tanya dulu, kalau Bung kenal tidak? Jadi setahunya Bapak Pendeta saja ya. Memang jabatannya lebih dikenal daripada pribadinya ya. Memang begitulah ya, di gereja seperti begitu ya. Kadang orang lebih dikenal karena jabatannya, tapi tidak dikenal siapa pribadinya. Baik, teman-teman, apa moral di balik semua ini? Saya kira pesan di balik ini adalah bahwa gereja itu besar. Ya. Dan karena itu kita harus saling mengenal. Ya. Dan gereja itu berasal dari berbagai daerah, tapi juga terdiri dari berbagai macam-macam suku dan semuanya. Dan karena itu di atas perbedaan itu dan harus dikelola supaya menjadi kekuatan untuk menjadi gereja yang besar. Terima kasih. Ya, demikianlah maka kuliah eklesiologi digital kita saya akhiri sampai di sini. Karena sudah ditutup oleh Pak Pendeta dengan refleksi teologis yang sangat dalam. Ya, baik teman-teman sekalian, ini satu hal yang sederhana, tetapi justru itulah titik krusial ketika kita membicarakan tentang digital teologi atau eklesiologi digital. Titik krusialnya di mana? Relasi-relasi kita terbentuk, terbangun dengan begitu luar biasa sehingga secara fisik kita ada bersama-sama. Saya mengikuti dari kemarin ya. Kalau kemarin formasinya menghadap semua ke podium ya. Saya mengamati, melihat ketika kita minum, kita makan bersama-sama, apa yang missing? Yang missing adalah apa? Yang menjadi problem sehingga teknologi digital menjadi problem teologis. Apa? Sehingga kita memikirkannya sekarang ini,
Bahkan Persetia membuat summer school dengan tema digital theology. Titik krusialnya di mana? Ayo, ini kan saya tidak bicara dengan mahasiswa S1 ya. Saya bicara dengan mahasiswa S2. Ya karena itu maka saya ingin menggunakan percakapan kita ini secara interaktif. Ya, saya bukan juru kampanye yang akan bicara terus-menerus memberi ceramah kepada saudara-saudara. Tapi saya juga ingin supaya kita membangun kerangka berpikir kita bersama-sama untuk mendeteksi apa sebenarnya persoalan mendasar secara teologis yang kita hadapi pada saat ini yang kemudian berimplikasi kepada persoalan-persoalan eklesia atau eklesiologis. Mari kita memikirkannya bersama-sama dan saya hanya ingin memandu saja seluruh percakapan kita dan kita akan menemukannya. Sebab saya mendengar dari Bung Imran, dari Ibu Desi bahwa teman-teman akan menulis, muara dari seluruh proses ini adalah teman-teman akan menulis artikel. Ya karena itu proses ini akan kita gunakan untuk bersama-sama searching, mencari. Ya. Apa? Silakan berpendapat. Silakan. Baik, terima kasih. Kalau dari saya apa yang paling krusial? Yang pertama konteks Pak, konteks yang relevan sekarang. Kita bicara tentang era ya, zaman-zaman sekarang mungkin lebih ke arah-arah yang digital atau modern. Lalu yang kedua bicara tentang dampak. Dampak dari kemajuan teknologi ini terhadap kehidupan bergereja. Terima kasih. Oke. Konteks dan dampak. Ada lagi yang lain? Silakan. Bung Devi, silakan. Ya, saya menyimak kegiatan kemarin itu memberi makna kepada kita bahwa kebertubuhan itu tidak hanya dalam bentuk dasain, tetapi juga dalam bentuk dagasain, digisain. Dan justru lewat kebertubuhan digisain itu yang bisa mempermudah kita menyerap ilmu pengetahuan gitu. Jadi kalau ada Zoom seperti kemarin, pasti kita minim literasi. Demikian. Oke. Ya, jadi kita sedang mencari apa yang hilang. Apa yang hilang sehingga teknologi digital ini menjadi problem teologis bagi kita. Siapa lagi tadi yang angkat tangan? Silakan, Bung Ibi. Pak, bagi saya sendiri yang hilang itu relasi, kemanusiaan, dan perjumpaan. Itu yang hilang, yang istilahnya dia hilang ketika ketemu dalam kelas maupun juga di luar kelas. Oke, terima kasih. Siapa lagi yang mau berpendapat? Ya. Saya tidak berbeda jauh dengan Bu Ipi, Pak. Menyimak apa yang terjadi kemarin, ternyata yang menjadi permasalahan adalah di dalam perjumpaan itu kekurangan interaksi sosial. Jadi dalam ruang-ruang digital orang lebih banyak berinteraksi, saling bertukar pikiran daripada dalam ruang-ruang perjumpaan seperti ini. Masing-masing sibuk dengan kesibukannya sendiri dan masih ada kelompok-kelompok yang dibangun tidak membaur antar sesama. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Siapa lagi yang mau berpendapat? Oh, silakan. Ya. Kita bergantian. Terima kasih, Pak. Saya melihat dua hal. Yang pertama itu dalam era digital kita harus memahami ulang tentang makna face to face. Yang itu seringkali kita pahami sebagai kehadiran nyata. Dan itu yang perlu direkonstruksi di dalam era digital, itu yang pertama. Dan itu juga menjadi pergumulan gereja. Terus kemudian yang kedua adalah saya melihat ada fenomena anonymous person. Yang itu menunjukkan bahwa di ruang digital orang itu mudah menyembunyikan dirinya. Dan itu sebenarnya menunjukkan bahwa di tengah era yang sebenarnya kita bisa semakin kuat untuk berjaring, sebaliknya sebenarnya kita itu ingin menyembunyikan diri. Sehingga mengapa era digital atau ruang virtual itu menjadi hal yang digandrungi, yang disukai. Tapi pada sisi yang lain saya melihat di sana ada sebuah ketakutan untuk berjumpa secara langsung face to face. Kayaknya itu saling berbeda. Sementara itu, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Ada anonimitas di situ ya. Silakan. Ya Pak, terima kasih atas kesempatannya. Bagi saya satu hari kemarin saya mengevaluasi bahwa aspek adaptasi itu masih menjadi penting. Awalnya kita memang perkenalan tapi masih canggung. Adaptasi di sini menjadi poin penting karena kalau berbicara tentang soal teologi digital juga perkenalan menjadi awal dan adaptasi juga menjadi bagian yang penting. Seperti yang tadi Pak katakan bahwa sehal yang sederhana itu bisa menjadi titik yang sangat krusial. Jadi bagi saya poin adaptasi juga sangat penting dalam teologi digital itu bagi saya Pak. Terima kasih.
Baik, luar biasa nih pendapat-pendapatnya ya. Anonimitas, kemudian berjarak. Masih ada yang mau memberikan pendapat? Ya, baik teman-teman, sudah berapa lama teman-teman ada di Ambon? Kita mulai kemarin ya. Ya, oh masih ada, silakan Kevin. Iya Pak, terima kasih. Kalau yang saya lihat dari yang paling krusial itu kenapa kita membicarakan eklesiologi digital, saya melihat ada paradoks eklesia dan digital. Kita sebuah perkumpulan tetapi dia semakin jauh begitu, perkumpulannya semakin jauh, ruang-ruang pertemuan kita lebih kompleks lagi. Nah, bayangkan saja tadi kita berhadapan saja ya hampir tidak saling mengenal. Bagaimana dengan ruang digital yang semakin kompleks ini kita membicarakan eklesia sebagai suatu ya bahasa sederhananya perkumpulan, itu yang boleh saya lihat Pak. Baik, teman-teman sekalian, dari kemarin kita duduk sama-sama. Ya, Pak Wilfried waktu itu bilang, Pak silakan duduk di depan. Tidak, saya duduk di belakang. Kenapa? Saya hanya ingin menyaksikan bagaimanakah ruang aula ini dia menjadi ruang virtual yang dalam tanda petik kemudian mengeliminasi interaksi sosial. Teman-teman semua membuka laptop. Ya, karena memang kita lagi, waktu kemarin kita lagi Zoom ya. Tapi tidak ada percakapan. Waktu minum kopi juga tidak banyak percakapan. Saya kemudian membayangkan, ini sekedar flashback saja. Membayangkan ketika tahun 98, saya menjadi mahasiswa KAT, dulu namanya KAT ya, kuliah alih tahun. Saya tidak tahu, kemudian kapan dia menjadi summer school. Saya tidak mengikuti banyak sejarahnya. Tapi dulu ketika kami ikut KAT di Tomohon, ya kami belum punya perangkat-perangkat yang canggih seperti ini. Tidak ada handphone, ya masih pakai catatan, mendengarkan dosen, bicara dan sebagainya. Dan itu interaksi terbangun, ya percakapan terbangun. Sampai saat ini, kami masih berkomunikasi. Sebagai apa? Sebagai alumni KAT 98. Mereka sudah jadi pimpinan-pimpinan di gereja masing-masing atau di sekolah-sekolah teologi, anggota persetia. Teman-teman lihat ya bahwa di dalam proses yang terjadi pada saat ini, kita setiap orang setidaknya punya 2 perangkat. 1 handphone dan 1 laptop. Ya, kalau saya mengamati dari jauh, kita menggunakan banyak aplikasi untuk berkomunikasi. Ya, tidak cukup buka WhatsApp di handphone, kita buka WhatsApp juga di laptop. Katanya supaya lebih besar, ya, sehingga kalau baca lebih jelas, gitu. Lalu kemudian kita selalu membutuhkan jaringan internet. Ya, termasuk saya juga. Begitu masuk saya tanya teman-teman, ini pakai jaringan yang mana nih? Karena ada banyak SSID-nya kan? Banyak ini, kita pakai yang mana? Oh pakai yang ini Pak. Oke, kita pakai di situ. Kita butuh di situ. Tetapi kalau kita melihat tadi, sebagai refleksi kita ya, awal, ada sesuatu yang missing yaitu interaksi itu. Bahkan kita yang sama-sama sudah 2 hari memasuki hari kedua ini, kita tidak saling kenal. Yang baru perkenalan saja ketika ditanya namanya, ya lupa. Ya. Itu sesuatu yang hilang. Dan sekarang kita berada di dalam ini, kalau pakai istilahnya seorang sosiolog Anthony Giddens, dia mengatakan ini seperti juggernaut. Ya, seperti raksasa besar yang sedang menggusur ya seluruh tatanan kehidupan sosial, budaya, politik, ekonomi sampai individu. Ada beberapa film yang teman-teman bisa nonton, misalnya bagaimana kemudian kita kehilangan individualitas kita
ketika kita masuk di dalam media sosial. Ya. Maka di situ juga kita menemukan ada yang kemudian tergusur secara pelan-pelan. Dulu orang tua kita mengajari atau bahkan kita belajar pepatah bahasa Indonesia. Malu bertanya, sesat di jalan-jalan. Malu bertanya, sesat di jalan. Demikian kata pepatahnya. Sekarang pepatah itu tidak berlaku. Iya kan? Anda tidak mungkin tersesat dan bertanya kepada orang. Karena belum apa-apa, Sherlock dong. Ya. Anda tidak perlu bertanya kepada orang. Kalau Anda mungkin tidak tahu di mana posisi rumahnya, Anda tinggal lihat saja titik di mana Google Map menunjukkan jalannya dan sebagainya. Kalau masih belum, tinggal kontak orangnya. Saya sudah di posisi ini, rumahmu di yang mana? Maka relasi, interaksi sosial kita tidak lagi terjadi di jalan. Jika dulu kita bisa bertanya kepada orang dan kita kemudian tahu, mengenal orang ini tinggal di sini, kemudian dia sedang mencari siapa, semuanya terbangun lewat interaksi sosial. Tapi sekarang sudah tidak lagi seperti itu. Oke, saya punya cerita yang kedua. Satu waktu saya membawa mahasiswa UKIM pergi ke Benjina. Sudah tahu Benjina? Tahu ya? Ya, yang dari Ambon pasti tahu. Ya, Benjina itu ada di Aru. Ya, jadi Maluku ini kepulauan. Jadi ada di kepulauan Aru. Itu kalau dari kota Dobo, ibu kota kabupaten, itu kita mesti naik kapal kayu ke pulau tersendiri. Ya. Begitu sampai di sana, belum berdoa syukur. Ini mahasiswa teologi loh ya. Belum berdoa syukur. Kapal baru sandar, kemudian kita turun satu-satu. Semua mengeluarkan gadgetnya, lalu mulai mencari. Ya. Belum berdoa. Maka saya bilang memang, era ini kita tidak perlu Roh Kudus. Kita perlu roh signal. Karena belum berdoa. Semua sudah keluarkan HP-nya untuk mencari. Lalu mereka bilang, Pak, di sini tidak ada signal. Kalian datang untuk pelayanan di sini, tapi hal pertama yang kalian cari bukan orangnya, bukan jemaatnya, tapi yang kalian cari adalah signalnya. Kenapa kalian cari signal? Karena kalian tidak peduli dengan jemaat di sini, kalian peduli dengan jemaat yang ada di tempat lain. Itu yang tadi ada yang bilang itu ya, membuat yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. 2 bulan saya tinggalkan mereka di sana. Ketika saya kembali untuk monitor mereka, mereka dengan sukacita menyambut saya dan mengatakan, Pak, kita berhasil. Saya pikir programnya. Saya pikir program yang sudah kita rencanakan itu berhasil dilaksanakan. Tapi ketika laporan masuk, saya dengar presentasi mereka, mereka bilang rata-rata semua kelompok mengatakan kami berhasil Pak. Berhasil apa? Menemukan titik signal. Luar biasa. Kita tidak bicara program pelayanan. Kita pertama-tama bicara bahwa ada kesuksesan dari mahasiswa yang 2 bulan praktek di jemaat menemukan titik signal. Lalu saya tanya, di mana? Pak, itu bukit di sana tuh. Nah, kita cari selama ini Pak. Ternyata di bukit itu Pak, posisi pas di samping pohon itu Pak. Pohon pisang itu pas di situ. Jangan bergerak di situ Pak. Itu titik signal. Maka kemudian bukit itu ditabiskan oleh mereka sebagai bukit signal. Luar biasa. Itulah prestasi Gen Z. Ya, ketika mereka turun di tempat-tempat yang tidak ada signal. Teman-teman sekalian, kita sekarang membicarakan tentang eklesiologi digital. Ini 2 hal yang sedang menantang kita untuk melihat apakah cara kita memahami eklesia itu bisa ditentukan, bisa dideterminasi
oleh yang disebut digital itu. Sebaliknya pula, apakah yang digital itu bisa kemudian menentukan karakter dari eklesia atau eklesiologi kita. Ya. Sekarang saya ingin masuk di dalam pertanyaan yang berikut. Ya. Menurut teman-teman, eklesiologi itu apa? Kita ngomong eklesiologi. Sebagai mahasiswa S2, teologi. Eklesiologi itu apa? Silakan ditulis kalau mau ditulis. Atau mau disampaikan secara langsung juga boleh. Kita datang dari berbagai latar belakang gereja, sinode, sekolah teologi yang berbeda-beda. Konteks sekolah-sekolah teologi kita juga berbeda-beda. Dan tentu saja proses yang teman-teman jalani sebagai mahasiswa pasca sarjana terbentuk dengan proses yang berbeda karena ada supply atau transfer ilmu pengetahuan juga yang berbeda jika kita berbicara itu sebagai teologi, sebagai ilmu pengetahuan. Pertanyaannya, eklesiologi itu apa? Tidak ada yang tahu? Halo? Apa itu eklesiologi? Ya, silakan Bung Sep. Eklesiologi itu pada dasarnya berbicara tentang hakikat gereja, terutama gereja sebagai tempat orang-orang percaya, orang-orang beriman untuk berkumpul dan bersekutu satu dengan yang lain, berbicara tentang relasi gereja dengan Tuhan dan gereja sebagai salah satu alat penginjilan di dunia ini. Ya, baik, terima kasih Bung Sem. Yang lain? Silakan, Bung Enso. Eklesiologi itu tidak lain dari ilmu tentang yang membicarakan tentang gereja yang dipanggil di tengah dunia dan memiliki tanggung jawab untuk merespon berbagai realita di tengah dunia itu, di mana gereja ada. Terima kasih. Baik, terima kasih. Siapa lagi tadi? Ya, silakan. Iya. Untuk eklesiologi ini dipahami mengenai dengan gereja. Tapi terkadang gereja yang sebenarnya itu kan adalah diri sendiri atau orang-orangnya. Tapi kebanyakan orang lebih mengartikan gereja itu kepada gedungnya, bukan kepada diri sendiri. Karena yang dalam konteks Alkitab, gereja itu, eklesiologi itu orang-orang yang dipanggil dari gelap menuju keluar, itu gereja. Tetapi kadang orang mengartikan gereja itu hanya dengan gedungnya, bukan orangnya. Mungkin demikian. Oke, terima kasih. Masih ada yang mau berpendapat? Siapa yang jadi guru sekolah minggu di sini? Nggak ada? Wah, apakah karena sudah S2 tidak mau jadi guru sekolah minggu? Semuanya guru sekolah minggu ya? Tahu lagu Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Tahu ya? Ayo, satu orang pimpin dong. Ayo, satu orang pimpin. Ayo. Ya, kita nyanyi sedikit. Adik-adik harus bicara dengan sukacita. Ayo berdiri coba adik-adik semuanya berdiri. Ayo. Ya. Enak ya? Gak ada yang ngiringin? Gak ada. Apa kabar adik-adik? Selamat hari Minggu. Oh, pakai musik ya? Oke. Wah, canggih ini memang. Kita nyanyi sama-sama ya. Kita sama-sama gereja. Ikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya.
Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Tepuk tangan adik-adik. Jangan lupa ayat hafalannya ya untuk minggu depan. Ya, baik. Terima kasih ya teman-teman. Oke. Lagu itu sudah menjadi apa? Sudah menjadi semacam pemahaman yang umum. Apa yang kita maksudkan dengan gereja. Dan ketika kita berbicara tentang gereja, kita kemudian akan melihat bahwa gereja itu adalah manusianya. Tapi manusia itu adalah homo socius. Manusia itu adalah makhluk yang tidak bisa hidup seorang diri. Dia selalu hidup dalam interaksi, dalam relasi dengan yang lain. Maka ketika kita membaca Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, kita akan menemukan narasi-narasi kemanusiaan yang bukan sekedar narasi manusia yang berdiri sendiri. Alkitab justru memperlihatkan bahwa narasi-narasi dalam seluruh itu adalah narasi kemanusiaan yang dikelola bersama-sama. Sebagai satu kesatuan, sebagai satu unit sosial. Apakah itu disebut sebagai umat? Apakah itu disebut sebagai jemaat? Apakah itu disebut sebagai bangsa? Yang kemudian melahirkan konsep-konsep sosiologis. Ketika orang membaca Alkitab, orang akan menemukan narasi-narasi sosial kemanusiaan itu di dalam Alkitab. Maka dengan jelas, ketika kita membicarakan teks Alkitab dan seluruh implikasinya, kita tidak berbicara tentang individu. Tapi kita berbicara tentang relational faith. Ya, iman yang berelasi dengan yang lain. Maka terbentuklah konsep, terbentuklah konstruksi yang disebut dengan eklesia itu. Bahwa dalam kata dasarnya teman-teman pasti sudah bisa mendeteksinya dalam mata kuliah hermeneutik PB atau PL, tetapi di dalam konsep dasarnya eklesia itu menandakan dia adalah satu komunitas, satu unit sosial di mana orang membangun relasi. Kekuatannya ada pada relasi. Dan itulah sekarang yang menjadi titik krusial yang tadi kita mulai dengan perkenalan itu. Dan karena itu ketika kita bicara tentang eklesiologi, kalau kemarin Pak Leo bilang harus dilihat pada praktek sosialnya, maka saya sekarang ingin mengatakan praktek sosial itu dilakukan oleh makhluk sosial. Maka eklesia harus kita tempatkan di dalam konteks sosiologisnya bahwa dia bukanlah sesuatu yang jatuh dari langit begitu saja, tetapi dia terbentuk di dalam konteks. Dan kalau kita berbicara tentang eklesiologi, maka kita akan berbicara tentang beberapa lapisan konteks. Konteks teologinya, konteks tafsir terhadap teks yang menjadi basis pemahaman teologi tersebut, konteks tradisi gereja yang berbeda-beda di dalam sejarah gereja masing-masing, baik secara global maupun juga secara nasional bahkan secara lokal. Lalu kemudian bagaimanakah orang-orang percaya itu terkoneksi dengan ajaran-ajaran yang diawetkan di dalam tradisi bergereja, terkoneksi untuk membangun pemahaman mereka tentang siapa kita sebagai orang Kristen. Itu pertanyaan pertama. Siapa kita sebagai orang Kristen? Tapi siapa kita sebagai orang Kristen tidak hanya mengarah secara vertikal kepada yang kita sebut sebagai Tuhan, dengan berbagai ekspresi kebudayaannya, maka John Hicks mengatakan God has many names. Ya. Tetapi siapa kita itu juga merujuk kepada bagaimana kita membangun relasi dengan orang lain yang menentukan identitas kita. Maka ketika kita bicara tentang eklesia, benar kita tidak sedang bicara gedungnya. Kita sedang bicara manusianya, tetapi bukan manusia yang berdiri sendiri, manusia yang terkoneksi identitasnya. Maka kita akan bicara juga tentang multiple identities dari manusia-manusia yang ada di dalam gereja tersebut. Pertanyaan saya yang ketiga, pada waktu teman-teman tadi keluar dari rumah masing-masing, siapa yang tidak melihat di cermin? Ada yang begitu, sudah mau jam 8 nih, langsung pakai baju, cepat-cepat, tanpa melihat
cermin? Ada? 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 Oh, saya tidak lihat cermin? Oh, jadi tidak lihat cermin ya, tapi itu kan kasuistik ya. Ya, hari ini saja, ya kan? Pada waktu kita lihat cermin, siapa yang kita lihat? Diri sendiri. Benar. Yakin? Hah? Yakin? Ketika lihat cermin kita lihat diri sendiri. Masa? Kadang-kadang kalau kita lihat cermin, saya tidak usah pakai contoh orang lainnya, saya lihat diri saya sendiri ya, saya lihat, ya biarpun jenggot sudah putih, tapi masih gagah juga ya. Suaminya siapa dong? Tuh, ya. Yang kedua, rambut sudah memutih, kumis sudah memutih, sudah punya anak dua. Ketika kita melihat diri kita sendiri, kita kemudian menghubungkan identitas kita bukan sebagai diri sendiri, tetapi sebagai identitas yang ditentukan oleh kehadiran orang lain di dalam diri kita. Bahwa saya adalah suami dari si A, saya adalah istri dari si A, saya adalah ayah dari anak saya. Kemudian kita mengidentifikasi lebih jauh, saya adalah pendeta. Pendeta dari gereja apa? Pendeta dari gereja A. Gereja A itu alirannya apa? Oh, gereja A alirannya Calvinisme. Apa itu Calvinisme? Calvinisme adalah bla 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 bla. Maka kita kemudian ada di dalam, tenggelam di dalam lautan tradisi Calvinisme. Siapa kita? Seorang Calvinis, katanya begitu. Kita bukan lagi diri kita sendiri, tapi kita terkoneksi dengan yang lain. Nah, problem kita kemudian dengan eklesiologi digital adalah hal yang prinsipil di dalam relasi-relasi tersebut sedang ditransformasi, sedang digeser, sedang diubah bentuknya. Menjadi bukan lagi relasi-relasi yang face to face. Ada satu tulisan yang nanti saya kirim. Relasi kita sekarang ini ditentukan bukan face to face, tetapi oleh duck face. Muka bebek. Tahu tidak muka bebek? Sekarang kan lagi kalau selfie coba, mulutnya gimana? Gitu kan? Itu katanya duck face. Ya. Jadi relasi-relasi itu ditentukan bukan semata-mata oleh hubungan secara langsung satu dengan yang lain, tetapi ditentukan atau diperantarai oleh satu teknologi yang tidak saja kita gunakan sebagai pelengkap, tetapi dia mengubah cara kita berada. Cara kita menunjukkan siapa kita, maka kita menemukan ada begitu banyak implikasi dari relasi-relasi sosial yang nanti akan kita bicarakan ketika kita memasuki poin tentang eklesiologi digital. Tapi saya ingin dulu kita melakukan eksplorasi, sebenarnya apa yang mau kita bicarakan dengan eklesiologi digital ini? Apa signifikansi kita bicara tentang eklesiologi digital ini? Nah, dengan eksplorasi ini kita mau mengatakan bahwa ada yang hilang di dalam proses transformasi digital yang sedang terjadi. Dan itulah relasi-relasi yang sekarang kita bangun, yang tidak lagi bersentuhan secara langsung. 2023 lalu saya mengikuti satu simposium nasional dari Asosiasi Studi Agama-Agama Indonesia, ASAI, di UIN Araniri di Aceh. Saya satu-satunya peserta yang Kristen. Mereka heran, kenapa ini bisa ada orang Kristen? Ya, karena memang studi agama tidak banyak diminati di dalam banyak kurikulum sekolah-sekolah teologi. Ya, dia lebih banyak dipakai di kampus-kampus keagamaan Islam khususnya. Maka mereka bikin asosiasi ASAI dan saya ingin masuk di situ. Kemudian kita presentasi di UIN Araniri Aceh di situ ya. Yang mengejutkan adalah ada seorang dosen dari Universitas Siber Muhammadiyah. Nanti bisa dicek di YouTube channelnya Sibermu. Dia
Dia mengatakan dia membawa satu kotak dan dia mengatakan bahwa ketika ditanya, Bapak dari dosen Muhammadiyah, iya. Lokasi ini Muhammadiyah yang mana nih? Muhammadiyah kan banyak. Ini kampus Muhammadiyah yang mana? Oh, saya tidak ada lokasinya. Saya tidak pergi ke kampus, tapi saya membawa kampus saya. Wah, kaget. Membawa kampus? Ya. Maka dia buka kotak yang dia bawa, tas yang dia bawa itu, dikeluarkanlah VR ya, virtual reality, dia kacamata yang besar itu, ya. Lalu kemudian dia melakukan demo bagaimana Universitas Muhammadiyah membuat kampus siber. Kelihatan di layar, di monitor, dia tersambung dengan monitor. Ya dia bilang, ini kampusnya. Sambil dia pakai kacamata itu, ya. Dia membuat avatar. Jadi setiap dosen, setiap mahasiswa itu bisa masuk bukan hanya akun, tapi bisa membuat avatar. Nah, avatarnya bisa kita desain sendiri, ya. Jadi kalau saya yang kulitnya hitam, rambut keriting, aduh sudah bosan coba rambut pirang, ya, kulit sedikit terang, bisa dibuat avatar sesuai dengan apa yang kita mau. Maka dengan avatar itulah yang menjadi akun dia masuk. Masuk di kampus, lokasinya virtual. Ditunjukkan, ini perpustakaannya, ini ruang kuliahnya, ya. Mahasiswanya bisa dari mana-mana. Bisa dari Turki, bisa dari tergantung untuk melamar di mendaftar di kampus Siber Muhammadiyah itu. Lalu karena semua muslim, mereka bertanya, lalu kalau kita sholat gimana? Oh, ada masjidnya. Ada masjidnya. Ditunjukkan. Ya sambil dia jalan pakai VR-nya itu ya. Jadi semua meja-meja dipindahin gitu. Karena kan yang di depan dia itu ruang kosong. Ya, jangan sampai dia jalan di ruang nyatanya dia ketabrak. Ya, dipindahin semua meja-mejanya. Oh nih masjidnya. Masuklah di situ. Ditunjukkan ini masjidnya. Ini tempat sholatnya ya. Besar. Jadi kelihatan seperti kita main game. Ya. PUBG gitu ya, tapi ini game tentang sibermu, ya, tentang universitas. Masuk di masjid. Wah, tepuk tangan. Wah, mantap nih. Keren, bagus. Tapi kemudian muncul problem. Seorang peserta bertanya, wudunya di mana? Wudu, ya. Ritual pembersihan diri sebelum sholat. Satu. Terus avatarnya kok pakai sepatu masuk di masjid. Maka persoalan teknologi yang tadi dikagumi itu, dipuja-puja itu tiba-tiba ambruk seketika karena problem teologi. Wah, ini kan sacred place. Gimana masuk masjid pakai sepatu? Terus mau sholat nggak pakai wudhu. Wah, ini sudah ada problem teologis di situ. Kenapa? Karena konsep sacred place, tempat yang kudus itu, dia berubah. Dia mempengaruhi cara orang memperlakukan lokasi-lokasi, spot-spot yang dianggap sebagai sacred. Maka problem antara sacred and profane muncul di situ. Kalau begitu untuk apa ada agama? Jika tidak ada batasan-batasan antara sacred dan profane. Sementara kita, para rohaniwan, orang-orang yang belajar teologi, ini kan kita ini pejuang-pejuang ya. Warrior, fighter. Untuk apa? Untuk menjaga demarkasi. Batas-batas, frontier. Ya, mana batas kesucian, mana batas kekudusan, dan mana batas yang profan. Mana batas yang duniawi. Kita berjuang untuk itu kan, menjaga batas-batas itu. Maka kita melahirkan teologi-teologi yang memberikan batasan-batasan di situ. Nah problemnya sekarang, ketika kita bicara tentang eklesiologi digital, maka kita berhadapan juga dengan dekonstruksi mengenai sacred and profane places. Tempat mana yang profan, tempat mana yang sacred. Dan itu bukan sekedar place, tetapi itu adalah space.
ruang di dalam kesadaran kita. Yang menjadi problem bagi kita sekarang adalah ketika teknologi digital itu secara subtil dia masuk dan dia mengubah cara pandang kita tentang mana yang sacred dan mana yang profan. Apakah itu ada contohnya? Ada. Siapa yang hafal? Saya tidak hafal Alkitab. Siapa yang hafal teks Alkitab? Jika kau mau berdoa, masuklah ke dalam kamar ya. Kuncilah dan berdoalah, maka yang ada cuma kau dan Bapamu. Ya. Teks itu harus kita uji sekarang. Kenapa? Karena doa-doa kita tidak ada lagi di kamar-kamar yang terkunci. Doa-doa kita sekarang tersebar, dibaca oleh seluruh makhluk semesta di media sosial. Tuhan, tolong. Apa yang aku harus perbuat? Penderitaan dan pencobaan dipasang sebagai status di Facebook. Ya. Dibaca oleh siapa? Seluruh dunia. Yang kita harapkan bukan jawaban Tuhan, tapi yang kita harapkan adalah komen. Siapa yang komen? Maka komen itulah yang memberikan kepada kita reaksi. Bukan Tuhan yang menjawab doa kita, tapi komen-komen itu yang membuat kita semakin bersemangat untuk terus berdoa di media sosial. Ade, kakak sayang Ade, tapi Tuhan Yesus lebih sayang Ade. Selamat jalan Ade, selamat berjumpa dengan Bapa di surga. Sadar, ya. Itu kalau kemarin Pak Wilfried bilang AI tidak bisa memakamkan orang, ya, tapi doa-doanya itu bisa, ya. Jadi doa-doa kita sudah ada di ruang publik. Mengubah konsep kita tentang doa. Pertanyaannya, teman-teman yang belajar hermeneutik, perlu nggak kita mengoreksi teks itu? Atau kita anggap teks itu sudah tidak lagi berlaku? Bahwa kalau berdoa harus ada di dalam kamar dan sebagainya. Tapi apa yang mau saya katakan di situ teman-teman sekalian adalah pergeseran yang mengubah secara subtil pemahaman kita tentang apa yang sacred dan apa yang profan. Nah ini persoalan kita ketika kita masuk. Sebab apa? Yang sacred dan profan itu tidak kita tentukan sendiri. Tidak ada orang yang beragama sendiri. Orang itu selalu beragama dalam komunitas. Maka ada 5 ciri di dalam studi agama-agama yang berbeda dengan cara kita memandang teologi. Ya. Yaitu yang pertama, selalu ada yang disebut dengan teks, sacred text. Yang kedua, ada yang kita sebut dengan ritual. Yang ketiga, ada yang disebut dengan simbol. Yang keempat, komunitas. Dan yang kelima, etika sosial. Nah, ranah teologi biasanya ada di sacred text. Lalu dia bisa berimplikasi kepada komunitas atau yang kita sebut sebagai jemaat. Tapi dalam studi agama, kelima hal ini dia akan saling berkelindan. Dia akan saling mempengaruhi. Sacred text mempengaruhi cara kita menafsir simbol. Simbol menentukan identitas kita. Maka ketika pada saat ini, misalnya ketika kita sedang berkumpul di dalam summer school hari kedua ini, membahas eklesiologi digital, tiba-tiba ada seorang berhijab masuk ke dalam aula ini, kita akan bertanya, ini siapa? Dia mau apa? Untuk apa dia datang ke sini? Kenapa? Karena kita terperangkap pada simbol. Ada yang pakai kalung salib, jelas. Kita terhisap di dalam satu konstruksi teologi tertentu. Nah, teman-teman sekalian, apa yang mau saya katakan pertama kali ketika kita hendak membicarakan eklesiologi digital itu adalah kita mendudukkan bahwa persoalan eklesiologis itu juga adalah persoalan-persoalan sosiologis dan antropologis.
Dan oleh karena itu maka pemahaman kita tentang eklesiologi tidak bisa hanya dibatasi kepada ruang-ruang teologi yang abstrak. Kita harus mendeteksinya di dalam ekspresi-ekspresi yang kemarin Pak Leo katakan praktek-praktek sosial, tapi saya lebih suka menyebutkannya sebagai ekspresi-ekspresi sosio-budaya. Sebab manusia merancang kebudayaan itu di dalam kesadarannya. Kita mendesain itu di dalam kesadaran kita. Dan konteks menentukan, konteks memberi pengaruh. Bagaimana kita menentukan konstruksi eklesiologis tersebut. Tadi malam saya sudah sempat kirim melalui Bung Imran beberapa literatur. Saya berharap teman-teman membaca. Karena kita tidak mungkin membicarakan semua hal di sini. Justru saya berharap dengan membaca itu ada feedback yang teman-teman bisa berikan supaya kita bersama-sama bisa mengkonstruksi bersama apa yang kita pahami sebagai eklesiologi digital tersebut. Nah, kalau ada pendapat, silakan disampaikan. Kita akan lanjut dulu untuk melihat beberapa hal. Bisa, Bung Mendo, slide materi pertama tentang eklesiologi. Teman-teman silakan ya, kalau ada yang mau menginterupsi saya atau ingin mengatakan pendapat, silakan angkat tangan lalu silakan berpendapat. Ya, ruang-ruang ini ingin kita ciptakan sebagai ruang membangun diskursus bersama. Agar supaya kekayaan yang teman-teman dapatkan dari proses belajar teologi pada sekolah teologi yang teman-teman sedang jalani pada saat ini, dia membuat kita makin kaya dengan perspektif yang beraneka ragam atau berbeda. Ya, kita tidak perlu mencari kesamaan-kesamaan atau memaksa diri untuk menjadi sama, tetapi justru ruang-ruang ini akan kita lihat sebagai ruang untuk membaca perbedaan-perbedaan tersebut sebagai kekayaan. Oke, ya. Jadi saya menyebutnya ini sebagai amatan jendela. Karena kalau kita bicara tentang eklesiologi secara keseluruhan, ya itu bisa 2 semester, ya. Tapi saya tidak ingin membicarakan eklesiologi, saya hanya ingin mendudukan pertama-tama bahwa ada paradoks. Tadi ada yang mengatakan itu ya, ada paradoks. Yang pertama-tama harus kita tentukan apa yang kita pahami tentang eklesiologi dan apa yang kita pahami tentang digital. Jika kemarin kita lebih banyak bicara tentang pelayanan yang bersifat digital, ya, lalu kemudian Pak Leo kemarin bicara apa ya? Apa temanya Pak Leo kemarin, topiknya? Saya lupa. Oh ya, Pak Leo bicara tentang teologi digital sebagai suatu pengantar. Oke, apa itu? Ya. Nah, kita karena teman-teman akan merancang satu tulisan, maka sistematikanya atau strukturnya kan biasanya harus kita paham dulu apa etimologinya. Lalu lingkup dari istilah tersebut, terminologi tersebut, dia berada pada lingkup yang mana? Seberapa luas lingkup yang dimasuki oleh istilah ini yang dipengaruhi oleh berbagai interpretasi. Interpretasinya ditentukan oleh apa? Apakah oleh pemahaman-pemahaman teologis? Apakah oleh aliran-aliran tertentu di dalam cara kita membaca Alkitab? Ataukah tradisi-tradisi bergereja kita menentukan juga cara pandang kita terhadap eklesiologi yang kita pahami sampai saat ini? Ya, jadi saya rasa itu metodologinya seperti begitu. Kita harus mulai dulu dengan mendudukkan apa yang kita sebut dengan eklesiologi itu atau apapun istilahnya. Kalau dalam metodologi disebut sebagai variabel atau peubah atau konsep utama, itu dulu yang harus kita pahami. Karena itu nanti akan menentukan teman-teman punya penulisan di dalam penelusuran literatur dengan kata-kata kunci tersebut. Jadi lingkup itu tidak hanya berkaitan dengan lingkup istilahnya, tapi juga akan menggiring kita untuk masuk di dalam teori. Nah, kalau kita membaca teori, maka kita juga harus membaca paradigma apa yang menaungi teori-teori tersebut. Sebab seorang ahli teori misalnya melahirkan teori tertentu, dia mempunyai mazhab. Mazhab itu atau school of thought, ya, itu paradigmanya. Maka kita akan menemukan bahwa dalam paradigma ini ada teori-teori yang dibangun oleh orang-orang ini. Ya. Oke, sekarang kita akan lihat dulu, ini amatan jendela saja.
mengenai eklesiologi. Tadi teman-teman pasti sudah punya rumusan tersendiri. Ini hanyalah sesuatu yang saya pakai sebagai definisi operasional saja untuk kita bicarakan. Saya ambil dari salah satu literatur yang saya kirim kemarin, di Oxford Handbook of Ecclesiology. Ya, saya percaya teman-teman sudah membacanya, karena itu nanti akan menjadi bahan bacaan kita berikutnya. Ya, saya akan memberikan tugas kepada teman-teman sekalian, dan silakan kita akan membahas literatur-literatur tersebut. Oke, jadi kalau dari buku tersebut dikatakan eklesiologi merupakan disiplin yang berkaitan dengan refleksi komparatif, kritis, dan konstruktif terhadap paradigma utama identitas gereja. Biasanya dimulai dari pemahaman gereja tentang identitasnya sendiri berdasarkan kitab suci dan tradisi, serta bagaimana gereja dipahami oleh orang luar. Ya, jadi ada tiga hal yang disebutkan di sini, yaitu gereja membaca kitab suci, lalu kemudian gereja melahirkan atau menghidupi tradisinya, dan yang kedua adalah gereja juga ditentukan oleh orang lain yang menilai siapa gereja. Maka di dalam konteks ini kita tidak bicara eklesiologi saja secara definitif, tapi kita juga berbicara tentang eklesiologi secara fungsional. Kemanakah arahnya? Arahnya adalah jika kita berbicara pada tataran itu, kita tidak hanya berkutat dengan gagasan-gagasan yang hanya melihat siapa gereja itu, apa gereja itu, tetapi kita juga bertanya untuk apa gereja ada. Apa fungsi gereja itu? Maka pendekatan yang kita akan pakai adalah lebih fungsional. Nah, karena lebih fungsional, maka kita akan bertanya atau berhadapan dengan sejumlah isu yang mau mengatakan gereja ada di sana enggak? Kemarin ada yang mengatakan gimana nih kalau kita bicara tentang digital dan macam-macam, terus yang kelaparan gimana? Nah, itu yang akan menjadi pokok persoalan kita secara membicarakan eklesiologi secara fungsional. Untuk apa kita ada sebagai gereja? Ada hanya untuk baca Alkitab? Ada hanya untuk ritual-ritual keagamaan? Ada hanya untuk berdoa secara individual? Ada hanya untuk worship tertentu? Ataukah kita mau mengatakan bahwa gereja ada nggak di ekonomi? Gereja punya nggak gagasan tentang politik yang mempengaruhi konstelasi politik di Indonesia? Jangan hanya bicara konstelasi politik mempengaruhi gereja. Tapi punya nggak? Kita punya nggak? Kita berfungsi tidak? Gereja berfungsi tidak di dalam membangun apresiasi terhadap human right? Gereja punya fungsi tidak untuk berada sebagai lembaga yang memberikan advokasi kepada orang-orang yang termarginalisasi? Jadi saya akan lebih melihat, kita akan bersama-sama melihat dengan definisi operasional ini, kita akan lebih melihat eklesiologi secara fungsional. Jadi mudah-mudahan teman-teman punya gagasan-gagasan untuk berbicara eklesiologi dari tradisi Calvinisme, Lutheran, atau tradisi-tradisi yang lain. Silahkan, ya. Itu akan menjadi diskursus kita bersama. Tetapi semua itu akan bermuara kepada pertanyaan, untuk apa gereja ada? Fungsinya apa? Kita bergereja atau kita menjadi gereja ini? Jadi lebih kepada orientasinya lebih kepada hal yang lebih fungsional. Baik, berikutnya, ya saya rasa ini dilewatkan saja karena beberapa hal yang mau kita lihat, silakan dilewati saja. Ya, oke, ini bisa kita lihat dari handbook tersebut bahwa sumber-sumber eklesiologi adalah Alkitab, sejarah dan praktek gereja, kemudian tradisi teologi, wawasan dan tantangan yang dihadapi gereja dalam berinteraksi dengan budaya dan masyarakat sekitar. Nah, semua ini akan menjadi bagian unsur-unsur yang melebur menjadi pemahaman tentang eklesiologi. Jadi kalau kita bicara eklesiologi, ada kompleksitasnya. Kompleksitasnya di mana? Kita akan bicara tentang kitab suci. Tapi kalau kita bicara kitab suci, kita akan berjumpa dengan multi interpretasi terhadap kitab suci yang berbeda-beda. Sebelum sampai ke multi interpretasi pun, kita akan berhadapan dengan multi bahasa yang dihadapi oleh orang-orang Kristen. Bahasa yang berbeda. Dan bahasa itu adalah simbol yang paling kuat yang menentukan identitas kita pada saat ini. Ernest Cassirer mengatakan manusia itu adalah animal symbolicum. Makhluk simbolik, dan kekuatan simbol yang paling besar bagi dalam manusia itu adalah language, bahasa. Ya.
Satu waktu dalam pertemuan di Jogja, ada presentasi bersama. Waktu itu saya ingat di UKDW kalau tidak salah, ya. Ada namanya Congress of Asian Theologians, ya, CAT, ya, CATS kita biasanya bilang. Lalu ada presentasi. Nah, jadi kelompok kecil, dibagi-bagi kelompok kecil, kita presentasi tentang tantangan konteks berteologi di masing-masing. Jadi waktu saya presentasi, peserta di dalam kelompok saya itu sebagian besar orang India. Ya. Jadi waktu saya presentasi, ini teman-teman India ini geleng-geleng kepala. Saya terganggu sekali. Saya bertanya, ada yang salah di mana ya? Presentasi saya ini. Tapi sudahlah, saya tahan dulu. Ya. Saya tahan hati dulu, kemudian saya melanjutkan presentasi. Tapi sepanjang presentasi itu mereka geleng-geleng kepala. Wah, saya terganggu betul. Saya bilang, tunggu, selesai presentasi ini. Setelah selesai presentasi, kita snack, kita minum kopi, saya mendekat. Saya bilang, my friend, saya tanya, tadi saya presentasi, saya melihat Anda dengan beberapa teman geleng-geleng kepala. Ada yang salah dengan presentasi saya? Kenapa kamu tidak bertanya? Kalau memang ada yang tidak salah atau kamu tidak sepakat. Kan terbuka. Dia bingung. Dia mengatakan, brother, tidak ada yang salah. Memang dalam beberapa hal kita berbeda, tetapi saya rasa itu konteks Anda. Jadi kami merasa itu justru sesuatu yang memperkaya kami tentang apa yang Anda sampaikan itu. Tidak. Sepanjang saya presentasi, kalian geleng-geleng kepala. Dia bingung. Baru kemudian dia sadar. Dia bilang, brother, kalau di India menyatakan persetujuan itu, geleng-geleng kepala. Saya bilang, Tuhan ampuni saya. Lalu saya bilang, maaf. Kalau di Indonesia, geleng-geleng kepala itu menandakan ketidaksetujuan. Kalau mau setuju, angguk-angguk kepala. Maka kami tertawa bersama-sama. Saudara lihat, itu yang disebut oleh Samuel Huntington clash of civilization. Clash peradaban itu dimulai dengan hal kecil. Ketika perbedaan-perbedaan simbol, dia kemudian diinterpretasi secara masif dan menjadi sumber untuk melakukan violence. Hanya karena perbedaan saja. Bagaimana orang mengekspresikan kemauannya atau orang mengekspresikan pendapatnya dengan cara yang berbeda. Saya memahami dalam perspektif budaya orang Indonesia. Dan itu tidak kontekstual. Sebab saya sedang berada di dalam komunitas internasional. Dan mereka juga, karena terbentuk dalam konteks mereka, maka mereka mengekspresikannya juga dengan cara mereka sebagai orang India. Nehi gitu ya. Kalau film-film India gitu ya. Geleng-geleng kepala gitu. Tapi itu memang sesuatu yang terjadi. Yang kemudian membuat kita sadar bahwa itulah titik tengkar. Ketika kita tidak berjumpa satu dengan yang lain. Maka kita juga ditentukan oleh orang lain. Kita menjadi gereja juga ditentukan oleh keberadaan kita bersama-sama dengan orang lain. Ya, oke. Berikutnya. Ya, saya rasa ini sudah jelas. Nah, oke. Sekarang ada 3 hal yang akan kita lihat, yaitu eklesiologi dan misi, eklesiologi dan apa tadi ekumenis, dan kemudian ada terus, silakan dilihat lagi terus. Jadi ada 3 hal ya. Yang pertama adalah eklesiologi dan misi. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang tadi kita sudah katakan bahwa yang mau kita bicarakan di dalam eklesiologi digital ini pertama-tama dengan mengeksplorasi konsep eklesiologi ini, maka jika eklesiologi mau kita tempatkan secara fungsional, maka kita akan berbicara juga tentang apa misi dari gereja. Nah, ini pertanyaan yang sudah berlangsung berabad-abad, bahkan sudah setua umur gereja ini sendiri. Ya, gereja kita masing-masing juga akan berada di dalam di dalam gerbong pemahaman ini bersama-sama. Kalau gereja ini mau fungsional, dia harus menjawab, maka dia harus merumuskan atau dia harus menentukan apa misinya. Nah, gambaran ini sebenarnya mau membawa kita semua untuk melihat bahwa
jika persoalan kita titik krusialnya adalah pada relasi atau interaksi sosial, maka kalau kita sekarang masuk di dalam era digital atau dalam proses digitisasi eklesiologi, seperti apa? Bagaimanakah praktek-praktek bergereja kita terbentuk? Bagaimanakah relasi-relasi bergereja kita terbentuk di dalam komunitas kita yang berbeda-beda tersebut? Sebab itu akan sangat menentukan apa misi kita. Sekarang kan banyak sistem pembayaran cashless, tidak lagi menerima uang cash ya. Teman-teman kalau naik naik mobil di Jakarta atau di Jawa khususnya pakai Brizi, ya, tidak pakai uang lagi untuk bayar tol, pakai kartu kan, ya sudah cashless. Atau kalau kita pergi berbelanja di toko sudah pakai QRIS, ya. Nah teman-teman perhatikan tidak di aplikasi Dana misalnya, ya pasti punya ya aplikasi Dana untuk pembayaran. Itu ada satu menu, ada satu fitur yang saya merasa bahwa ini bagian juga dari misi ya, misi eklesiologi juga. Ada satu fitur yang namanya church offering. Kalau teman-teman punya aplikasi Dana bisa dilihat fitur-fiturnya ya, menu-menunya di situ. Ada yang disebut dengan church offering. Jadi Dana, aplikasi platform pembayaran ini sudah memberikan kesempatan siapa yang mau memberikan persembahan bisa pakai aplikasi itu. Dan dia dijamin oleh Bank Indonesia. Saya buka fitur itu atau menu itu, ya belum banyak. Hanya ada kayaknya satu nama gereja yang sudah masuk di situ, dan itu berarti siapa yang mau memberikan persembahan bisa melalui Dana. Tinggal di transfer saja, maka persembahannya akan masuk di situ. GPM, gereja di mana saya melayani bersama-sama dengan beberapa teman pendeta di sini, kami menggumuli dalam ajaran gereja tentang persembahan elektronik. Gimana kita memberikan persembahan elektronik itu? Ya. Sementara dalam ritual akta liturgisnya, persembahan itu setelah diberikan, dia harus dibawa ke altar dan didoakan. Terus yang masuk di rekening, doanya gimana? Oh, nggak ada di situ. Jadi ada pergeseran antara dunia yang faktual itu kepada realitas yang virtual. Maka dia digumuli dalam ajaran gereja dengan salah satu artikel dari ajaran gereja Protestan Maluku, itu adalah persembahan elektronik. Itu hanyalah cara untuk menjawab. Karena ada beberapa jemaat di GPM yang sudah mempraktekkan itu. Terutama ketika pandemi COVID kemarin, ketika orang tidak boleh memegang barang-barang yang dipegang orang lain, tidak boleh bersentuhan satu dengan lain, harus menjaga jarak. Ya, jadi saya rasa itu perspektif pertama. Bisa pindah ke materi yang kedua. Jadi apa yang sudah saya berikan itu teman-teman akan menjadi proses di mana kita memperkaya pemahaman kita mengenai eklesiologi, tapi sekaligus juga membatasi supaya kita jangan berbicara eklesiologi panjang lebar dari berbagai macam aspek, tapi kita mau membicarakannya pada aspek yang lebih fungsional, yaitu apa misi kita di era digital ini. Lalu kemudian kita akan melihat bagaimanakah kekuatan ekumenis kita dibentuk di dalam konteks digital culture ini, kebudayaan digital ini. Karena dia sudah menjadi kebudayaan. Kemarin Pak Leo sudah memberikan banyak perspektif ya, bahwa kita bukan hanya bicara soal teknologi digital, tapi kita sudah bicara tentang budaya digital. Dan itu sudah membentuk relasi-relasi kita bersama. Mungkin saja ketika saya sedang berbicara ini, teman-teman sedang membicarakan. Ya, aduh, kopinya sudah ada. Ya, Pak Steve mungkin bisa break dulu. Ya, maksudnya bicara di WA. Ya, jadi ngerumpi dosen gitu kan. Ini sudah ada kopi nih tapi belum selesai bicara ini. Ya. Nah jadi komunikasi kita sudah dibentuk dengan cara semacam itu. Maka kemudian yang muncul juga adalah problem ketika kita membaca simbol-simbol yang dikirim melalui WhatsApp. Emoticon. Ya. Nah itu yang akan kita lihat bersama-sama, tapi sebelum kita pelan-pelan, kita melangkah dulu pelan-pelan. Karena
kita mau mendudukan perspektif kita mengenai apa itu eklesiologi, baru kemudian kita berbicara tentang apa problemnya dengan digitalisasi. Jika eklesiologi itu berporos kepada interaksi relasi sosial maupun juga terkoneksi dengan tradisi-tradisi bergereja di masa lalu kemudian apa problemnya yang kita hadapi sekarang ini? Ya, berikut. Baik, ada komentar? Silakan. Ya, baik, terima kasih dan saya kira menarik apa yang Bapak sampaikan. Dan tentunya kalau kita bicara tentang eklesiologi tidak cukup kalau secara definisi saja ya. Kita sepakat bahwa bicara eklesiologi juga bicara tentang perbedaan teologi dan ajarannya, misi dan tugasnya, komunitas dan juga pelaksanaan ibadahnya yang menyebabkan renggangnya relasi. Renggangnya relasi bukan hanya di luar gereja tapi di internal gereja. Yang menyebabkan kita mungkin berkelahi secara teologi dan ajaran. Saya ingin minta pendapat Bapak, bagaimana Bapak melihat realitas. Saya ingin. Jadi begini, kalau teman-teman berbicara bukan hanya ditujukan kepada saya. Oh ya, baik. Tapi kepada kita semua. Ya, silakan. Supaya dia menjadi pemikiran bersama. Silakan. Ya. Dari perbedaan-perbedaan tentang teologi dan ajaran menyebabkan renggangnya relasi sesama di internal gereja kita. Ya, mungkin misalnya aliran Calvinis mungkin merasa lebih benar dan lebih baik daripada aliran yang lain yang menyebabkan kita berkelahi sesama internal gereja. Dan saya ingin Bapak melihat bagaimana melihat realita ini. Yang berikut lalu berkaitan dengan digital, apakah nilai eklesiologi ini tidak berubah? Bicara tentang persekutuan misalnya yang awalnya bicara persekutuan kita harus sama-sama begini, tapi lewat virtual, lewat adanya digital kita harus pertemuan virtual misalnya. Lalu kemudian tadi Bapak singgung tentang persembahan elektronik. Nah, bagaimana Bapak melihat apakah tidak mengurangi nilai dari eklesiologi ini? Mungkin demikian. Terima kasih dan saya kembalikan. Yang lain? Silakan. Jadi kita bisa saling menanggapi ya? Atau saling merespons? Ya, terima kasih Pak. Yang pertama untuk tadi refleksi yang pertama, karena ya secara tidak langsung itu juga membuat saya sebagai seorang pendeta dan juga sebagai mahasiswa itu sadar gitu. Artinya ketika kita berbicara dampak dunia digital hari ini yang dampak kepada relasi persekutuan itu, tapi ternyata kita juga terdampak juga ternyata orang yang membicarakannya sebagai pendeta mahasiswa. Karena kita juga teralienasi satu dengan yang lain di sini. Ya, jadi itu juga menjadi sebuah catatan penting. Yang kedua, ketika kita berbicara eklesiologi memang ya beragam, Pak. Karena memang berbicara tentang diri kita dan apa yang kita lakukan fungsi gereja. Tapi kalau saya melihat membaca sekilas buku itu, artinya lebih mengarah kepada karena sifatnya dunia digital itu tidak pasti cepat, maka gereja harus seperti cairan dia katakan liquid church gitu, yang memang harus membuka diri, ya, walaupun memang berbeda pemahaman teologi, tapi kita harus melampaui yang itu, ya, karena seperti contoh tadi soal sacred place, ya, sacred text, ya kita harus mengubah, ya, karena teologi itu kan bukan hal yang kaku, dia selalu ya berubah dan kesepakatan bersama, ya, dia tidak jatuh dari langit gitu, ya, jadi kesepakatan bersama yang memang sifatnya harus selalu mencair perkembangan zaman, dan itu yang saya kira yang harus menjadi semangat eklesia kita hari ini gitu, eklesiologi kita gereja. Kalau mungkin saya secara pribadi kembali ke gereja ya 10 sampai 15 tahun sudah ditetapkan. Sedangkan zaman sekarang berubah itu setahun saja, sebulan saja sudah berubah begitu cepat, setahun. Maka kami juga berpikir mungkin renstra ini sudah 2 tahun atau 3 tahun, nanti itu sudah kelamaan. Jadi
memang itu yang perlu diubah, pemahaman itu yang perlu terus, sehingga teologi kita itu tidak kaku, klise kita itu tidak kaku, tapi ya mencair, ya seperti liquid itu, dan tidak dikotonomi gitu ya, memisahkan sacred, karena kita sudah melampauinya. COVID sudah ya menguji kita soal apa perjamuan kudus, apakah harus di gereja atau melalui televisi virtual. Nah, itu jadi persoalan juga dulu yang sacred itu, tapi akhirnya ya berjalan juga. Ya, jadi itu bentuk-bentuk apa yang liquid tadi ya, yang sudah kita lakukan. Ibadah itu kan sudah gereja juga, kita ibadah di ini juga. Tapi pertanyaannya kita jangan lupa sampai kehilangan itu tadi, relasi tadi. Bagaimana kita mempertahankan agar relasi itu tetap ada. Persekutuan itu, koinonia itu sebagai tetap memang koinonia. Itu. Terima kasih. Terima kasih. Ada? Silakan. Silakan. Ya. Saya Pak Esrom, lalu Bung Devi. Ya, silakan. Terima kasih Pak dan teman-teman semua. Ini memang ya, saya tidak bermaksud pesimis ya dengan perkembangan teologi di tengah konteks gereja. Sebab bagi saya memang sebagai pembelajar teologi dan eklesiologi kita memang penting mendapatkan pengetahuan yang komprehensif tentang teologi eklesiologi ini. Ya, tapi saya malah memiliki asumsi Pak dan teman-teman bahwa apakah saat ini konteks gereja lah yang mengharuskan gereja berteologi tentang digitalisasi misalnya, ataukah ya kalau memang itu memang terjadi, itu tidak harus dipahami secara menyeluruh tentang di gereja di dunia, juga di Indonesia maupun di tempat kita ada. Sebab bagi saya ini perlu riset Pak dan teman-teman, tapi bahwa kadang juga teologi gereja lah yang memaksakan gereja melakukan penyesuaian dengan realita digital di sekitarnya. Ya, sebab bagi saya, sebagaimana teman-teman kemukakan kemarin bahwa ada juga umat atau gereja di pelosok-pelosok yang sama sekali belum tersentuh dengan sinyal di Benjina misalnya, dan mereka belum tahu sama sekali bagaimana perkembangan teologi digital hari ini. Dan karena itu jangan-jangan teologi gereja jugalah yang mengharuskan dan memaksakan mereka harus mengenal bahwa perkembangan dunia saat ini sudah begini dan kita harus mengarahkan teologi kita ke arah itu. Sebab memang tetap ada problem Pak dan teman-teman. Ya, sebab bagi mereka teks suci itu, teks kitab suci juga salah satu sumber berteologi kita. Dan karena itu Pak menantang kita tadi bagaimana dengan berdoa di tempat sembunyi dan menyampaikannya itu kepada Tuhan yang tersembunyi itu bukan di ruang virtual. Saya kira kita tidak bisa menganggap bahwa berteologi digital itu menjadi kebutuhan gereja di semua tempat. Saya kira kita harus membedakan konteks global tapi juga konteks-konteks lokal kita. Sehingga teologi dan teologi itu betul-betul berfungsi atau fungsional sebagaimana kata Pak Stef tadi. Terima kasih Pak. Ya, tadi Bapak, ini kata kuncinya Pak, praktik sosial terbentuk di dalam konteks. Kemudian Bapak juga ada menyebutkan bahwa eklesia itu adalah sebuah relational faith. Ya, Bapak juga ada singgung tentang batas profan dan batas sakral. Lalu mengatakan tentang adanya dekonstruksi tempat yang profan dan sacred. Jadi dalam kaitan dengan praktik sosial bergereja, dilihat dari dimensi praktik sosial terhadap pelaksanaan pastoral konseling misalnya, karena ini juga bagian dari praktik sosial bergereja. Apakah dalam kaitan dengan digital eklesiologi ini bisa menjadi sebuah pendekatan pelayanan yang relevan dalam memberikan bimbingan pastoral secara online gitu Pak? Karena begini Pak, jika ibadah online bisa dilakukan dan bisa diterima dalam pengertian bahwa dasain atau kehadiran secara kebertubuhan tidak lagi dipermasalahkan, karena yang tadi ada teman kita bilang perlu adaptasi gitu ya, mengadaptasikan diri. Karena di era digital ini gereja juga harus mengadaptasikan dirinya. Sehingga
kehadiran tidak lagi secara desain tetapi secara digisain itu. Apakah masih etis jika pelayanan bimbingan konseling dilakukan secara online? Bukankah pelayanan yang bersifat seperti itu adalah pelayanan yang harus melahirkan rasa, empati, emosi, sentuhan, dan rasa? Kalau pelayanan dilakukan dalam dunia maya, di mana dia punya rasa emosional yang terbangun itu? Agak sedikit berbeda konteksnya. Padahal tadi Bapak bilang bahwa praktik sosial terbentuk di dalam konteks. Artinya bahwa itu bisa diterima. Nah, ini menjadi persoalan yang saya lihat. Kemudian terkait dengan batas profan dan batas sekret yang tadi Bapak singgung, gereja juga mempunyai satu praktik sosial yang kita kenal dengan istilah sakramen. Saya ingat bahwa waktu saya masih kecil karena saya bertumbuh besar di GPM, sekarang sudah di Gemih. Orang tua dulu tuh bilang begini, kalau papa dan mama pergi gereja besar, jangan coba-coba ngoni keluar gereja. Bahkan ketika orang tua pulang gereja itu so rasa macam bagaimana? Kayak macam rasa ada sakralitasnya begitu. Nah, dalam kaitan dengan praktik sosial juga, Pak. Untuk hal sakramen ini dalam seperti apa yang disampaikan secara pelayanan secara online itu. Kalau misalkan pelayanan seperti itu dilakukan secara online, apakah bisa juga dalam hal keputusan etisnya itu ya, pertimbangan etisnya. Kalau memang bisa, lalu yang kemarin di Maranatha, peneguhan, pentabisan pendeta, dilakukan secara online, virtual, itu juga diperbolehkan. Mungkin pertimbangannya efisiensi, supaya jangan ada pemborosan yang masing-masing saja dari jemaatnya, lalu nanti dipandu dari gereja pusat, ya kita secara virtual pentabisanya. Begitu Pak, minta tanggapannya. Terima kasih. Silakan. Kita bersama-sama membicarakannya dari perspektif yang beraneka ragam ya, supaya kita semakin kaya untuk melihat isu ini. Silakan Ibi. Pada teman-teman ada beberapa hal yang beta catat. Tahu sungguh bahwa Allah itu dia penuh kreasi. Tahu sungguh bahwa Allah itu dia penuh inovatif. Dan kita yang disebut sebagai imago Dei, itu berarti kita penuh dengan kreasi yang inovatif. Dan oleh sebab itu, hal yang paling utama ialah kita harus menemukan maksud Allah di dalam dunia yang sementara mengdigital. Jangan sampai gereja dia kehilangan dia punya nilai teologis. Sebab ini asumsi dasar, kalau salah Pak mohon maaf. Pak juga sebagai seorang yang duduk dalam proses ajaran gereja. Tetapi apakah ajaran gereja ini kita menemukan sesuatu hal di dalam konteks lalu kemudian disesuaikan dengan nilai teologisnya? Ataukah ajaran gereja itu dia merespon konteks? Jangan sampai yang dibilang tadi oleh Bu Dev bahwa ajaran gereja dia bukan menanggapi atau meresponi konteks, tetapi dan bukan juga dia menggugah nilai teologis gereja, tetapi dia melegalkan beberapa hal yang tadi Pak bilang soal hal yang suci dan hal yang duniawi itu. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, tahu sungguh juga bahwa gereja itu dia hidup di tengah era digital dan dia hidup bersama dengan konteks. Tetapi ingat sungguh bahwa apakah benar-benar era digital ini yang dimaksudkan oleh Allah terkait dengan menara Babel yang kemarin dibicarakan oleh Pak Leo. Jangan sampai ketika kita berbicara tentang eklesiologi digital atau eklesiologi di dalam digital atau gereja yang digital itu, kita lalu kehilangan spirit pneumatologis yang kemarin disampaikan. Karena terkadang kita hanya manusia, kita hanya mampu untuk menemukan maksud Allah, tetapi belum tentu kita tahu bahwa itu benar-benar maksud Allah dalam dunia yang penuh dengan digital. Oleh sebab itu, yang tadi Pak bilang soal eklesiologi digital itu berarti kita menemukan kembali misi gereja di tengah-tengah digital. Apakah benar-benar eklesiologi digital ini dia meresponi kelaparan, kemiskinan, ketelanjangan, dan sebagainya. Itu pikiran saya Pak. Terima kasih. Teman-teman, maaf sebelum lanjut, teman-teman ingat ya, semua yang kita bicarakan teman-teman harus mencatat itu sebagai pokok-pokok pikiran kita. Karena itulah nanti akan kita rancang bangun menjadi input bagi seluruh proses penulisan artikel. Jadi kita melakukan ini dengan satu tujuan. Ini bukan sekedar
kita berdiskusi dan menguap begitu saja, tetapi ini harus direkam sebagai bagian dari kita merancang bangun pemahaman kita tentang eklesiologi dari pemahaman tentang gereja berdasarkan tradisi bergereja kita masing-masing, tapi juga dengan mendengarkan bagaimanakah ekspresi eklesials itu dari perspektif gereja-gereja lain. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak. Saya Febri dari STT Amanat Agung. Saya ingin menyatakan pertanyaan dan pernyataan saya. Pertama, saya berterima kasih dengan pernyataan Bapak, gereja itu berbicara soal fungsional, bukan soal saya ganti posisional. Jadi fungsional dan posisional ini, tapi menurut saya dua hal yang harusnya sama. Masuk ke pertanyaan dan pernyataan saya, mungkin merangkum beberapa pendapat teman-teman yang lain. Banyak ritual-ritual gereja Pak ya, bahkan sakramen-sakramen gereja yang repeat kita lakukan terus-menerus dan berulang-ulang, sehingga itu menjadi hal yang pakem, hal yang udah jadi harga mati, mau nggak mau itu harus dilakukan secara langsung. Nggak boleh nih yang melalui layar-layaran begitu. Tapi nyatanya kita menghadapi suatu realitas digital yang repeat itu sudah, sakramen-sakramen repeat yang udah kita lakukan itu, kegiatan peribadatan itu sudah berubah caranya. Menurut saya dalam menjalankan fungsi, tidak lepas dari bagaimana cara kita beribadah dalam menjalankan fungsional tadi, gereja tadi. Nah, pertanyaan saya Pak, kalau kita tinjau secara teologis, apakah ibadah-ibadah kita yang sekarang itu sudah bisa kita katakan bergeser dari hal-hal yang pakem tadi, yang harga mati tadi? Kita nggak bisa pungkiri orang-orang tua, nggak usah orang tua deh, orang-orang muda pun yang masih sulit menerima realitas ini akan melihat kita sebagai hal yang aneh. Masa perjamuan kudus online begitu. Kalau tadi kata Kak Dev, konselingnya online, atau kata Pak Esrom, kegiatan-kegiatan yang lain tuh dilakukan online. Nah itu Pak, apakah realitas neonormal yang udah kita hadapi itu memang memaksa kita untuk merekonstruksi fungsional gereja? Karena lagi-lagi fungsi pasti berbicara soal cara. Kalau saya mengutip semangat eklesianya Pak Julius, apakah memang kita harus mau tidak mau gereja harus mengikuti ini? Kecelakaannya menurut saya adalah kita yang dipengaruhi oleh dunia ini, bukan gereja lagi yang mempengaruhi dunia. Itu pernyataan saya. Kemudian saya ingin menanggapi pernyataan Pak Esrom yang membawa semangat pesimistis. Saya pikir juga ini akan menjadi hal yang pesimistis apabila secara fungsional gereja gagal memposisikan dirinya. Saya pikir gereja-gereja yang tidak ada sinyal, yang sulit soal digital dan lain-lain tidak dipaksakan untuk mengikuti digital eklesiologi ini bagi saya. Contoh kayak gereja di kampung saya nggak ada tuh gereja online, nggak ada tuh, karena mungkin bagi mereka COVID tuh nggak ada pada saat itu, bahkan sampai sekarang. Jadi mungkin kita yang udah belajar nggak boleh membawa semangat pesimistis itu, karena bagi saya pribadi gereja yang pada kenyataannya tidak ada sinyal dan lain-lain tidak dipaksakan untuk mengikuti seperti ini. Tapi berdasarkan pernyataan saya ini ada pertanyaan Pak. Apakah pergumulan digital eklesiologi ini atau digital teologi ini hanya dipergunakan atau digumuli oleh gereja-gereja yang hanya ada sinyal, hanya yang sudah menghadapi digital-digital dan lainnya? Terima kasih Pak, itu pertanyaan dan pernyataan saya. Baik, itu pertanyaan untuk kita semua. Silakan, Bung. Oke, terima kasih Pak Steve. Saya ingin sumbang pemikiran juga begitu dalam diskusi ini. Mungkin salah satu subtradisi jika ada dapat memakai pemetaan Pak Aritonang tentang berbagai aliran di sekitar gereja kita. Salah satu subtradisi yang kurang kuat pemahaman eklesiologinya itu adalah evangelikal begitu. Di mana saya sendiri juga subscribe di sana begitu ya, dalam tradisi evangelikal atau injili. Itu juga diakui begitu oleh pakar-pakarnya begitu. Tetapi yang kuat dari tradisi ini adalah melihat teologi propernya atau teologi tentang Allahnya yang berhubungan dengan umat begitu. Dengan kata lain, bagaimana seseorang itu mengalami perjumpaan dengan Allah secara pribadi, itu yang kemudian menuntun seseorang itu dan juga di dalam konteks komunitasnya dia untuk mengalami satu persekutuan begitu, satu sama yang lain begitu. Nah, maka dari sanalah kemudian baru didefinisikan eklesiologi itu apa begitu. Jadi keluar dari propernya dulu. Nah, dari kerangka berpikir ini, dari setidaknya bagi refleksi pribadi saya begitu Pak, mungkin diskusi kita tentang digital teologi ini bisa dapat dilampaui juga begitu ya. Setidaknya maksudnya kita dapat lihat bahwa yang terjadi di dalam konteks, kalau pakai
bahasa kemarin itu melihat konteksnya atau pola sosialnya yang terjadi di dalam jemaat, di dalam gereja kita, barangkali memang kehidupan umat atau jemaat itu mereka sebenarnya mungkin jauh ya dari apa yang mungkin sedang kita pikirkan sekarang sebagai teolog atau apa. Karena boleh jadi yang menjadi kerinduan terdalam atau terbesar mereka itu sesederhana mereka bisa mengalami Tuhan dan rindu bersekutu satu sama yang lain begitu. Jadi jika demikian saya pikir kerangka berpikir kaum Injil ini bisa juga menolong untuk mengisi percakapan atau untuk mengingatkan kita bahwa suara dari akar rumput, barangkali mereka sekadar ingin didampingi oleh hamba Tuhannya atau oleh pemimpin rohaninya untuk mengalami satu kehidupan spiritual yang bertumbuh dan juga dia dapat hadir secara sosial di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan seterusnya. Jadi mungkin saja ini bisa menjadi pengingat juga ya bagi saya pribadi atau mungkin juga bagi kita untuk melihat isu yang sekarang sedang berkembang, bagaimana kita mendefinisikan digital teologi, tapi juga ketika melihat ke bawah, barangkali memang ada suara-suara yang mungkin tidak terdengar dengan begitu bergaungnya isu-isu digital ini barangkali gitu ya. Mungkin begitu Pak. Terima kasih Pak, saya belum kenalan tadi, saya Gabriel dari Jakarta Pak, Estetika Jakarta. Saya ingin menjawab sebenarnya tadi tentang hal-hal krusial yang muncul saat kita membicarakan tentang digital gereja ini, gereja digital ini. Yang pertama tuh Pak, di media sosial itu ada yang namanya algoritma filter bubble. Jadi media sosial akan menampilkan hal-hal yang diinginkan oleh penggunanya. Jadi waktu itu saya suka sekali lihat Prabowo, yang muncul di algoritma saya adalah Prabowo. Teman saya sangat ngefans berat sama Brian Siawarta, yang muncul pengajaran-pengajaran Brian Siawarta. Suka dengan Stephen Tong, yang muncul adalah hal-hal tentang Pak Stephen Tong. Nah, itu membuat hal yang salah bisa jadi benar. Jadi kita tidak mendapatkan perspektif lain, karena media sosial hanya akan menampilkan hal-hal yang kita sukai. Apapun sekarang di media sosial itu Pak, ada yang namanya juga echo chamber begitu Pak ya. Echo chamber contoh sederhananya di gereja itu ada grup majelis, tapi percayalah di antara grup majelis itu ada grup di dalam grup yang tujuannya untuk ngibahi kepala ketua majelis atau apapun itu. Nah, gereja sedang mengalami tantangan. Gereja sedang mengalami. Apapun kita bicara sekarang Pak, di media sosial itu ada juga yang namanya cyberbullying, pembulian melalui media sosial. Nah, gereja ini sekarang sebenarnya tanpa sadar sudah membuli sesama gerejanya, mengatasnamakan apologetika tapi mengabaikan etika, tapi sola sentimen begitu. Bukan untuk menyampaikan firman tapi untuk memuaskan sentimennya. Ada pendeta dengan pendeta berdebat, yang diserang adalah kau udah tua, kau udah boleh kau istirahat. Kalau orang Batak bilang kayak gitu kan Pak. Kau omong aja kau. Nah, bagaimana gereja menghadapi ini? Apakah saat kita membicarakan tentang gereja digital, maka kita sedang berbicara tentang gereja yang mulai berdamai dengan kesalahan-kesalahan itu, gereja yang mulai beradaptasi dengan kesalahan itu dan kemudian menganggap kesalahan itu sebagai sebuah kebenaran yang harus kita lakukan. Maka saat kita bicara tentang gereja digital, maka kita akan berbicara tentang gereja yang beradaptasi dengan budaya baru, membaptis orang di dunia VR begitu, membuat sakramen perjamuan kudus melalui Zoom, menikahkan orang lewat Zoom boleh dengan kepercayaan bahwa Tuhan tidak terbatas antara ruang dan waktu. Jadi saya di Jakarta bisa menikahkan jemaat GPM di Maluku. Nah, bagaimana kita memikirkan hal ini, menjawab tantangan ini? Itu saja Pak. Baik, terima kasih untuk begitu banyak pertanyaan yang akan memicu kita, memantik kita untuk berproses berikutnya. Ya, ada berapa? 3 lagi ya? 1, 2, 3. Singkat ya, sebab perut kita bukan perut digital. Ya, jadi dia harus diisi secara faktual. Ya, silakan. Ya, duluan. Ya. Oke, terima kasih Pak. Mengikuti diskusi yang sudah terjadi tadi, saya melihat begini, bahwa kayaknya ada sebuah permasalahan yang saya amati, bahwa ada asumsi bahwa revolusi digital itu sudah memapar seluruh konteks yang ada di kehidupan gereja. Asumsi inilah yang akhirnya yang saya pandang
seakan-akan mengharuskan bahwa semua gereja itu harus berpikir dengan paradigma digital. Itu yang pertama. Sehingga dengan demikian saya memiliki pendapat bahwa sebenarnya eklesiologi digital ini pun kalau ada, kalau memang memabar itu pun juga tidak bisa dimaknai secara tunggal. Karena dia mengatakan bahwa pemahaman sosial atau konteks itu memberikan dampak pada identitas eklesiologi. Sehingga bagi saya eklesiologi entah itu digital ataupun tidak atau konvensional itu sifatnya dinamis. Jadi kalau dalam rentetan sejarah gereja ya ini adalah salah satu bagian dari dinamisitas eklesiologi yang dimiliki oleh gereja. Ini komentar saya yang pertama. Terus kemudian yang berikutnya adalah begini. Dengan demikian apakah konstruksi eklesiologi digital ini itu juga bisa dipahami sebagai wujud nyata tindakan kontekstualisasi? Saya teringat tulisan dari Prof. Bono Wiratmo itu mengatakan dalam konteks teologi kontekstual itu dia mengatakan bahwa teologi kontekstual adalah yang fungsional. Teologi tidak akan bisa dikatakan kontekstual kalau tidak fungsional. Dalam perspektif Bapak adalah eklesiologi itu juga harus kontekstual dikaitkan dengan misi. Itu apakah bisa dilihat dalam kerangka tersebut? Terus kemudian yang akhirnya saya melihat kesan ada ketegangan antara mempertahankan tradisi, mempertahankan ajaran-ajaran ataupun teks suci dengan konteks. Sehingga tadi muncul pesimis, ada pun juga muncul optimisme. Memang di dalam upaya berteologi kontekstual itu ada beberapa sumber atau beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kitab suci, tradisi gereja, termasuk juga pengaruh sosial, ada 4 saya lupa, tokohnya juga lupa. Nah, yang coba saya tanyakan adalah bagaimana menyelaraskan sumber-sumber eklesiologi yang bisa dalam pengertian itu tadi. Antara yang sacred text, kitab suci, dengan yang living text. Atau konteks, atau kalau bahasa Bapak tadi ada praktek sosiokultural. Agaknya ketegangan ini yang membuat akhirnya ini kalau terlalu berangkat dari konteks, nanti yang teks, yang sacred text itu akan terabaikan. Tetapi kalau kita terlalu menekankan sacred text, kitab suci, maka konteksnya yang akan terabaikan. Nah, yang ingin saya tanyakan, adakah rumusan, ya sekalipun saya mengatakan bahwa ini dinamis tetap sesuai dengan konteks, adakah kisi-kisi setidaknya, agar ketegangan ini dialog antara yang sacred text, yang merupakan tradisi yang itu punya konteks pembaca pada waktu itu, konteks tulisan dengan living text, yang saat ini konteksnya hidup. Itu Pak, terima kasih. Baik, wah kita punya research questions yang banyak sekali ya. Silakan, Victor. Terima kasih Pak. Saya mungkin punya beberapa hal. Minta maaf kalau isu yang saya bawa ini agak kontemporer. Akan tetapi bagaimana melihat realitas eklesiologi digital untuk menanggapinya. Pertama, saya bertolak pada realitas atau konsep berpikirnya Prof. John Titalay. Beliau bukan saja beranggapan tetapi berparadigma bahwa gereja-gereja Protestan atau Kristen di Indonesia itu gagal berteologi. Lantas mengapa gagal berteologi? Karena masa kemerdekaan 1945 dan hal itu tidak dicetuskan dengan seksama dan sampai saat ini kan dalam sejarahnya, mohon maaf Pak Steve saya sedikit mengungkapkan hal ini, dalam sejarahnya seharusnya kan dalam buku Realitas Alinea ketiga itu ada sebuah pikiran yang muncul dari I Gusti Ketut Puja tentang perubahan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dalam alinea ketiga itu menjadi atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Karena kalau kata Allah hanya bertajuk kepada agama-agama yang bersifat Abrahamik, Islam, Kristen, Yahudi. Tetapi di manakah Hindu, Buddha, dan Konghucu, maka Gusti Ketut Puja mengusulkan untuk kata Allah dirubah menjadi Tuhan. Akan tetapi dalam realitasnya, gereja-gereja justru menanggapi hal itu lain. Sehingga dalam konteks saat ini, itu terjadi hal yang justru dapat dikatakan mereka gagal berteologi karena tetap berkonsep kepada Allah. Allah yang berwujudan seperti Israel yang dipercayai. Padahal kita ada di tengah-tengah dunia yang dalam realitas kosmos yang ada dalam kultur kita masing-masing. Maka ya lagi-lagi saya bicara mengenai kita mesti mendekolonialisasi sesuatu dalam konsep baru. Tapi Pak, beliau juga mengatakan bahwa kita tidak bisa berbicara eklesiologi tanpa melihat teologi dan misiologinya.
Artinya teologi berada dalam tataran empiris, dalam tataran abstrak, tetapi dalam realitas misi dan eklesiologinya itu harus melihat dalam realitas empiriknya. Artinya gereja tidak bisa melihat dalam tataran untuk memaksakan kehendaknya masuk. Misalnya kemarin, mohon maaf kalau saya bicara ini Pak. Ada sambutan Ketua Sinode kemarin bilang bahwa ada sebuah gebrakan baru tentang data-data yang masuk di gereja Protestan Maluku. Kendati pun misalnya di klasis Letimoa Lakor, yang di sana sebenarnya jaringannya tidak bagus, tapi mereka justru menjadi yang pertama yang menyelesaikan tugas-tugas secara digital di gereja ini. Saya berpikir ini hal yang mendobrak sebuah perubahan. Tapi ini juga sebuah realitas yang memaksa gereja atau jemaat untuk melakukan demikian. Artinya kita tidak tertutup terhadap realitas digital ini. Tetapi bagaimana eklesiologi secara khusus dalam konsep digital ini menanggapi realitas jemaat-jemaat yang berada dalam pedalaman yang sama sekali tidak tersentuh dengan digitalisasi. Dan oleh sebab itu saya berpikir ya kita mesti melihat eksklusivisme juga terjadi akibat dari digitalisasi yang salah dipergunakan. Sehingga ya maaf saya menulis paper saya yaitu Pancasila sebagai jalan etika dalam membungkam eksklusivitas manusia di zaman digital ini. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih. Kevin singkat. Ya Pak dan teman-teman terima kasih. Mulai dari yang pertama tadi yang mengenai apa yang hilang dari yang pada awal pembahasan kita, apa yang hilang dari ketika kita membicarakan soal eklesiologi digital yaitu tadi dikatakan bahwa interaksi sosial. Menurut saya kalau menurut saya interaksi itu tidak hilang, tetap ada dalam dunia digital sosial, dalam dunia digital, tapi mungkin menurut saya yang hilang itu adalah identitas individu kita yang tidak terlalu diperhatikan atau dimundurkan begitu. Ya pendapat ini masih bisa tidak disetujui. Maksud saya diawali dengan ini adalah bahwa saya ingin menyamakan digital sebagai bagian dari proses globalisasi. Nah dari buku yang saya pernah baca itu dikatakan bahwa dalam proses globalisasi atau arus globalisasi ini kita sebagai manusia ini perlu menemukan jangkar kita supaya jangan kita kehilangan identitas. Nah kalau misalnya saya memahami dari buku itu mungkin seperti adat kita, masyarakat adat dari mana kita berasal. Nah berkaitan dengan eklesiologi digital, ketika kita berbicara eklesiologi digital, apakah ini upaya kita menemukan jangkar kita kembali, menemukan jangkar kita dalam ruang-ruang digital, jangkar eklesia kita dalam ruang-ruang digital. Kalau menurut saya mungkin iya, nanti perlu pendasaran yang lebih lagi dari teman-teman dan Pak. Baik, ada pertanyaan-pertanyaan. Ada preferensi dari buku, dari literatur atau artikel yang disebutkan. Ada juga preferensi dari pengalaman-pengalaman pelayanan di gereja masing-masing. Ini 3 sumber yang akan kita olah ya dalam proses penulisan artikel nanti ya pada waktunya dari perspektif eklesiologi digital, tapi kita belum masuk ke pengertian atau ke isu digital. Kita baru mengeksplorasi. Tapi teman-teman sudah memunculkan semua ini sebagai satu problem sehingga kita membutuhkan sebuah upaya untuk memahami dan menggali terus situasi problematik yang kita hadapi pada saat ini. Baik, kita tepuk tangan dulu untuk sesi ini. Terima kasih untuk seluruh interaksi yang sudah kita bangun.